Oki tuh termasuk andil nggak sih dalam memilih? Sebagai kakak nih, sebelum ada Bang Rian, udah sempet belum sih ada yang datengin Kak Oki buat deketin Kak Icis? Ria Yunita tidak menjadi seorang Ricis, nggak seorang YouTuber, mau nggak? Untuk calonnya Wirda, siapapun Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to my YouTube channel. It's Wirda Mansur. Hari ini kayaknya video YouTube kolaborasi aku pertama sama artis. Ada nama orang terkenal, Kak Oki Setiana Dewi. Masya Allah. Emang Oki terkenal ya? Banget. Dia mah nggak nyadar. Tawadu. Kak Oki, aku langsung aja nih Kak. Ini kan Kak Icis kemarin kan rame banget nih Kak. Kita juga menanti. Wirda tuh datang, terus Wirda mungkin Kokinya lagi di panggung. Iya, lagi di panggung, aku juga nggak enak. Jadi biar hikmat juga acaranya. Tapi Koki nggak enak loh nggak menyapa Wirda. Tahu-tahu Koki lihat Wirda datang. Datang. Jadi kan aku sebagai fans Kak Icis juga menanti-nantikan siapa sih kelak pangerannya gitu kan. Aku tuh mau nanya Kak Oki tuh termasuk andil nggak sih dalam memilih? Sebagai kakak nih. Kakak anak pertama kan? Iya. Sama kayak aku juga punya adik cewek 2. Iya. Jadi aku mau tahu kakak tuh termasuk memilih nggak sih banget buat Kak Icis? Banget. Kenapa sih kok kayak khawatir amat? Kenapa? Wir, masalah jodohnya nggak bisa main-main, Wir. Gitu ya. Beliau ini yang menentukan masalah surga dan neraka kita lah istilahnya. Iya benar sih. Surga dan neraka dunia ya, dan juga akhirat pastinya. Benar ya. Kalau misalnya tiba-tiba naudzubillah min dzalik ketemu sama orang yang zalim, tiba-tiba nikah itu jadi neraka dunia tuh. Benar. Ngeri jadi kan? Emang harus benar-benar. Harus benar-benar selektif, harus teliti, harus pelan-pelan, make sure semua yang dibilang Rasul tuh kita coba aplikasikan ketika memilih jodoh seperti itu. Nah, sebelum ada Bang Rian, udah sempet belum sih ada yang datengin Kak Oki buat deketin Kak Icis? Untuk mengatakan saya mau menikahi Ricis dalam waktu yang segini itu belum pernah ada. Jadi dengan gentleman mengatakan saya mau menikahi Ricis dalam waktu yang sekian gitu ya, maksudnya bukan ntar sekian tahun sekian lama itu mah nggak usah gitu ya. Benar. Dengan gentleman mengatakan saya mau menikahi Ricis dalam waktu yang segini gitu, yang udah beliau sebutkan, udah beliau yakin gitu. Dan keluarga saya setuju secara mantap tuh belum pernah. Makanya ketika beliau datang tuh Koki yang malah kaget-kaget. Dan Koki kan mikir kenapa mau? Karena YouTuber atau karena to the point, Wir. Langsung seuzon ya. Iya, langsung seuzon. Harus dikulik sih Bukan Kak. seuzon Benar sih, ya. lebih ke dikulik sih. Dikulik, maksudnya benar ya. kenapa mau? Karena YouTuber kah atau karena apa gitu? Iya. Karena ngelihat yang di TV seperti itu apa yang di YouTube kah beda loh. Karena ada sesuatu yang beda loh ketika kamera off tuh realitas bisa berbeda loh gitu. Maksud Koki ya harus dicari tahu lah penyebab sukanya kenapa. Karena kalau kita lihat seseorang karena cantiknya aja, misalnya cantik tuh ya Allah, zaman sekarang mah semua orang bisa cantik sekejap mata asal ada uang gitu. Atau kecantikan itu nggak abadi lah istilahnya ya. Kemudian kedua, kalau karena hartanya aja itu pun gampang banget Allah balikin gitu. Keadaannya. Terus jawaban beliau apa? Ya, beliau mengatakan bahwa saya memang menyukai Ria Yunita. Ketika Koki bilang kalau Ria Yunita tidak menjadi seorang Ricis, nggak seorang YouTuber, mau nggak? Saya nggak lihat itu, saya nggak masalah, jadi di rumah juga nggak apa-apa. Maksudnya memang tugas saya adalah bekerja, jadi saya nggak peduli dia YouTuber atau bukan seperti itu. Dan memang kebetulan beliaunya ini, Abang Rian ini memang juga awalnya bukan pemain sosmed, sama sekali nggak main posting di sosial media, tapi mungkin setahun sekali, jarang-jarang gitu. Jadi itu yang membuat Kak Oki jadi ya karena dia menyukai adiknya Kak Oki menjadi diri adiknya Kak Oki gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Oki tuh ngelihat kan Kak Icis, aku kan ngikutin juga ya, pernah digadang-gadang deket sama ini. Pernah nggak sih Kak Oki ngasih nasihat kayak jangan sama dia kayak gitu pernah nggak? Koki bukan bilang jangan sama dia ya, cuman Koki bilang pelajari dulu. Pelajari dulu. Pertama dari beliaunya ini memang punya ketulusan hati tidak. Punya sih ketulusan, punya keseriusan tidak. Serius. Tulus sih tulus, tapi misalnya nggak serius ya buat apa juga. Benar banget.
keseriusan. Kemudian keluarganya gimana? Keluarganya sayang, senang nggak sama Ria? Karena penting nih kita cari keluarga yang juga sayang sama kita nih. Iya. Kalau nggak jadi neraka juga ya. Gitu. Jadi Koki bilang pelajari dulu. Tapi memang jangan berlarut-larut dan berlama-lama ya. Prosesnya jangan berlama-lama, jangan lama-lama banget. Kalau mau lama-lama ya teman aja biasa. Tapi kalau mau sesuatu yang serius, kalau memang nggak ada kejelasan, yang gak usah lama-lama. Kita bisa bersama dengan orang lain yang sekiranya memberikan kepastian yang jelas, misalnya seperti Abang Rian ini yang pada akhirnya memberikan kepastian yang jelas. Beliaunya juga kelihatannya Ricis bilang begini, ya Allah kok bisa ya dia begitu banget sama aku gitu. Maksudnya kan kita selalu bilang Bang Rian tuh memperlakukan Ria seperti ratu banget ya. Koki bilang begitu. Ya aku juga heran kok bisa ya beliaunya kayak gitu. Terus keluarganya juga. Jadi ya mudah-mudahan lah, mohon doanya lah. Ya. Gitu. Tapi gini Kak, buat kan banyak banget yang jadi kegelisahan anak-anak muda nih Kak. Kayak aku sendiri kan emang aku belum siap nikah jujur aja gitu. Gerda berapa sih umurnya? Aku udah 20. Nah terus aku tuh kayak banyak banget yang belum siap nikah tapi nggak punya orang juga. Jadi kayak nggak bisa sendiri gitu. Tuh ngatasinya gimana Kak? Gimana belum siap nikah tapi nggak bisa sendiri. Oke, butuh teman. Butuh teman tapi nggak mau pacaran juga kan, pacaran nggak boleh. Betul. Solusinya apa? Oke. Begini, untuk teman-teman di usia muda, ini energinya lagi besar-besarnya nih. Dengerin ya. Lagi sehat-sehatnya, lagi kuat-kuatnya. Kesempatan luas membentang. Potensi melakukan kebaikan besar, potensi melakukan kejahatan juga besar. Oh iya benar. Iya dong. Iya. Ini energi kita lagi besar-besarnya. Kalau nenek-nenek, kakek-kakek, potensi melakukan kejahatannya udah lemah badannya. Iya. Kalau kita staminanya masih jor. Staminanya masih kuat banget. Jadi itu pilihan. Teman-teman mau melakukan kebaikan atau melakukan keburukan itu pilihan, karena potensi di dua-duanya itu ada. Maka yang bisa dilakukan adalah coba masa muda ini, ketika teman-teman tahu lagi banyak energi, full energi, coba dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih mimpi kita. Dulu Koki gini, salah satu contohnya. Koki mikir, Koki tuh tahu bahwa Koki tuh Koki suka kuliah, pengen belajar terus. Dan Koki mikir gini, kalau saya nunda-nunda kuliah, saya pasti males. Makin bertambahnya umur, makin males, makin banyak kewajiban, tanggung jawab, makin banyak anak-anak yang perlu diurusinya makin banyak. Kepintaran juga mungkin udah mulai nurun. Maksudnya yang mulai nggak se-fresh masa 20 tahunan gitu. Jadi akhirnya Koki di umur 20 tahun tuh Koki kejar banget, karena Koki tahu mungkin ntar 30, 40, 50 Koki udah gak sehebat. Biasa. Ntar ya. Kita tunggu dulu. 2 hours later. Oke, tadi kan Gerda nanya kalau seandainya kita masih muda, tapi mau nikah juga belum siap. Mau, tapi nggak bisa sendirian, tapi nggak mau pacaran juga kan. Susah gitu. Ya, intinya masa muda itu adalah masa dimana kita energinya lagi besar-besarnya, kesempatannya masih luas, pikiran kita masih jernih, sehingga mungkin yang hanya Koki bisa bilang adalah kalau engkau sibuk melakukan kebaikan, kau nggak punya waktu, bener-bener deh nggak punya waktu lagi untuk melakukan keburukan-keburukan. Nggak punya waktu, beneran. Jadi nggak kepikiran ya? Nggak, asal kita sibuk. Jadi hari-hari buat kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Misal, ngafalin Quran juga udah sibuk tuh. Sibuk banget. Sibuk banget ya. Ngapalinnya gitu kan, merojaahnya misalnya teman-teman bangun di awal hari gitu. Itu udah sibuk. Pagi-pagi tuh udah mungkin sejam 2 jam lah teman-teman waktunya udah habis dengan Quran misalnya. Kemudian teman-teman jadi selagi kita sibuk, maka kita nggak punya kepikiran untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya. Adapun kalau teman, kita bisa berteman dengan siapapun. Jadi kalau bisa jangan intens banget hanya kepada satu orang saja. Jadi kita dengan komunitas kita, dengan teman-teman kita, dan batasi untuk cerita masalah personal banget kepada seseorang. Karena cinta bisa bertumbuh dari curhat ya. Seperti benar. Oke. Apalagi kayak Wirda seorang leader, punya timnya banyak, anak pertama pula, amanahnya besar, murojaah Qurannya juga terus-terusan. Jadi dengan kesibukan-kesibukan seperti itu, insya Allah yang begitu-begitu nanti udah lupa ya. Gitu. Iya, kan kalau aku juga pernah dengar ceramahnya Kak Oki yang jadi perempuan tuh kalau asal bener aja gitu, kita bakal dikejar gitu kan? Iya, bener ya. Kak Oki termasuk yang dikejar dong. Aku tuh malah nggak tahu ceritanya Kak Oki loh. Iya beneran, gimana sih? Cerita apa? Cerita Kak Oki kan wanita karir nih kan, dari dulu udah sangat independen banget. Betul. Gitu. Apakah Kak Oki termasuk orang yang menunggu dan dikejar gitu?
Maksudnya apakah Koki ngejar orang apa enggak gitu maksudnya? Iya, kalau gitu dikejar nggak sih gitu? Iya sih, Koki nggak pernah cerita sama siapa-siapa sih. Iya kan, bener, nggak pernah Tahu tahu. nggak Wir? Pada kenyataannya Iya, Wir, ini juga Ricis juga mengalami ini. Kenyataannya terkadang orang ngelihat kita tuh tinggi banget, jadi orang tuh takut. Nah itu bener banget. Padahal nggak tinggi, padahal enggak. Padahal enggak. Bener banget. Ya Sampai kan? mamaku tuh suka bilang gini, aku bilang mah cariin lah cowok gitu. Masa nggak ada sih, Wir, gitu ya? Masa nggak? Iya. Masa iya nggak ada? Ngomongnya gitu, suka ngomongnya gitu. Terus bilang, cowok tuh mau deketin kamu tuh takut gitu, gak hidup kamu tinggi banget gitu. Beli LP, beli gini, cowok mah takut gitu. Padahal kita apalagi di biasa. usia-usia yang muda gitu ya. Iya, kalau kayak gimana? Iya, jadi Koki tuh juga sempat pernah, ini inget banget waktu Koki di zaman dulu kan Koki ngekos nih di Depok ceritanya. Tiap malam minggu tuh temen-temen kan Koki di kosan Putri ya, itu ada sekitar 20 anak lah. Malam minggu hilang tuh mereka. Koki gitu. hilang. Koki sendiri di dalam kosan. Terus waktu tahun baru tuh hilang juga tuh anak-anak. Koki inget banget sendiri jam 12 malam nonton Harry Potter di TV. Ya Allah. Waduh, tahun berapa Kak? Tahun berapa ya? 2000. Koki tuh kuliah 2007-an lah, 2007 2008 gitu-gitu lah. Terus ngeliat handphone Wir. Ya Allah, enggak ada yang SMS, sepi banget hidup. Pada zaman itu ya, Allah sepi banget nih hidup gitulah intinya. Terus Koki kan udah mulai jadi artis itu kan 2008. Tetap aja Wir, maksudnya nggak seperti yang orang-orang bilang gampang pasti banyak iya gampang kan, gitu bener ya, bener. Kenyataannya nggak gitu juga sih. Bener. Pertama yang deketin nggak banyak juga, tapi yang kedua kan harus ketemu sama papa dulu gitu. Semua gitu aksesnya di ya? papa. Oh gitu. Iya. Jadi Koki kalau mau menjalani ke papa dulu deh gitu. Kalau papa udah ada lampu hijau, nah nanti kita boleh berkenalan seperti itu. Karena kalau Koki udah duluan menjalin, ntar udah cinta kebangetan nanti papa nggak setuju ya. Nah itu yang kebelengar. Gitu. Jadi kita memang selalu kayak Koki sama adik-adik tuh selalu pasti ke papa dulu deh, kalau mau serius ke papa deh, kalau papa udah ACC baru deh ke anaknya kita berkenalan. Gitu. Jadi penentunya ada di orang tua ya. Terus tadi beneran nanya kan kalau Kak Ricis tuh gimana dalam mencari jodohnya, apakah Koki ikut andil apa enggak? Itu Koki ikut andil banget. Beberapa pertanyaan yang harus Wirda dan teman-teman tanyain kalau lagi ta'aruf. Apa tuh, apa aja? Banyak. Dengerin ya, pertanyaan harus kita tanyakan kalau lagi ta'aruf. Pertama, gimana hubungan kamu sama ibu, ayah, adik-adik kamu? Seperti apa sih hubungannya? Karena itu mempengaruhi cara dia men-treat kita dan mertuanya nanti, anak-anak kita juga. Oh begitu ya Kak? Kita harus tahu. Tapi kalau misalkan calon suami kita atau calon istri kita nggak akrab sama orang tuanya karena orang tuanya udah pisah, sehingga nggak ada komunikasi yang terjalin. Ya nggak apa-apa, setidaknya kita tahu background keluarganya itu seperti apa. Dan kita bisa lihat apakah dia orangnya penyayang, apakah dia orangnya mau menjalin silaturahim atau tidak, atau cuek bebek atau bagaimana. Kita bisa lihat dari situ lah, karakter dia itu bisa terlihat dari situ. Jadi pertama lihat dulu bagaimana hubungan keluarga dia dengan keluarganya. Terus yang kedua, adapun kalau ada ujian-ujian itu urusan lain lah ya. Tapi itu yang paling penting. Kedua, sebutin dong sahabat-sahabat terbaik kamu tuh siapa aja sih, lingkungan terdekat kamu tuh siapa-siapa aja. Karena kata Rasul, kita ini sesuai dengan agama teman kita kan. Iya. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya kan. Jadi sahabat-sahabat terdekat kamu ada 3 orang deh, sebutin yang paling dekat, ya itu kira-kira karakternya begitulah, nggak jauh-jauh. Cari teman-teman terdekatnya siapa. Emang dia siapa sih? Kita harus tahu teman-teman terdekatnya. Kira-kira mirip-mirip lah, kayak gitu karakternya. Jadi kita harus tahu. Kemudian yang ketiga, kamu ada penyakit-penyakit tertentu nggak sih? Itu penting banget. Jangan sampai kita nikah tiba-tiba ada penyakit tertentu yang kita shock gitu. Iya. Kita harus tahu penyakit tertentu. Keempat, manajemen keuangan kamu tuh sebenarnya gimana sih? Oh, kalau saya misalnya ada orang bilang, oh kalau saya nggak pernah berhutang, saya takut banget hutang. Bagus dong. Jangan sampai tiba-tiba nikah kita dikejar debt collector. Rentenir tahu-tahu rumah disita. Tapi itu Kak, aku punya pengalaman Kak. Jadi mamaku, itu penting tahu. Mamaku nikah sama papa tuh sama sekali nggak tahu. Tahu-tahu ternyata punya utang 1,4 M. Ya makanya mamaku shock. Shock banget, shock berat. Tiap hari ada. Tapi mama sabar luar biasa. Luar biasa sabar. Kan teman-teman belum tentu sesabar mamanya Wirda. Nah, itu dia, cuman agak
cukup menggelegar juga. Ya makanya istilahnya ya kita mesti tahu lah manajemen keuangannya seperti apa. Iya. Apakah dia orangnya boros, gaya hidup tinggi, tapi ternyata hutangnya di mana-mana. Kan ada orang Bahaya. penampilannya luar biasa, Luar biasa. tapi utangnya di mana-mana. Gitu. Jadi pokoknya itu juga perlu Gaya lah. elit, ekonomi sulit ya. Itu bener. Bagus Iya, tuh iya. quote-nya tuh. Gaya elit ekonomi sulit. Benar, udah terjadi sekarang. Bergayalah sesuai kantong lah teman-teman semua. Betul. Ya. Jadi yang keempat tadi tanya ya masalah manajemen finansialnya seperti apa. Kemudian kelima tanya kalau kamu marah tuh biasanya marahnya tuh gimana sih? Itu pertanyaan lisan dulu ya, ntar kemudian kita harus buktikan juga tuh dari teman-teman terdekatnya bener nggak apa yang dia bener bilangin nggak, gitu. iya. Kita harus tahu dia marahnya gimana. Tiba-tiba marahnya suka nonjok tuh kemungkinan akan kena ke kita juga tuh ke DRT. ya? Iya dong. Pernah di zamannya Rasul ada namanya Fatimah binti Qais. Kata Fatimah binti Qais, ya Rasul, ini ada orang dua yang ngelamar nih. Satu namanya kalau nggak salah ya Abu Jaham, satu namanya Muawiyah. Gimana nih kata Rasul? Pertama suka mukul orangnya. Yang kedua fakir miskin banget. Gimana bisa menafkahi kamu? Gimana bisa menghidupi kamu untuk diri sendiri aja sulit banget gitu. Iya. Kata Rasul jangan dua-duanya. Kata Rasul. Oh, gitu. jangan dua-duanya gitu. Karena yang satu suka mukul, ntar kena ke kita. Sementara yang satu untuk menghidupi diri sendiri aja nggak bisa, apalagi nanti nambah kalau ada kamu dan anak-anak. Iya, Istilahnya betul. begitulah. Jadi gitu, jadi kita harus tahu kalau kamu lagi marah tuh biasanya marahnya gimana. Gitu. Iya. Ngobrol santai dulu, biasanya marahnya gimana. Ntar Aduh. baru ketahuan tuh di pembuktian Nah, di berikut-berikutnya. gimana kak kalau ada cowok yang datang ngelamar kita, dia nggak punya syarat-syarat itu semua. Ya, contohnya, Tapi misalkan dia ekonomi biasa aja. biasanya tapi bisa menafkahi kan. Enggak juga. Bener-bener, wah gitulah. Oke, tanya ke pertanyaan ke-6. Oke. Planning hidup kamu seperti apa? Dalam menafkahi anak nanti. Oke lah sekarang nggak punya, tapi planningnya seperti apa? Dia harus visioner dong, namanya Iyalah, juga pemimpin, kan? Masa nggak tahu ngidupin anak istri nggak punya rencana, Nah, nggak punya iya. duit, ya oke lah. Walaupun kalau punya duit, alhamdulillah. Kalau nggak punya duit, oke. Tapi planningnya apa nih? Ya, jangan sampai nggak ngapa-ngapain kan? Iya, ntar Banyak sekarang yang berdalih gini, udah nggak usah mikir dulu lah, nikah aja dulu kan. Jangan, Nikah jangan. itu pembuka pintu rezeki. Nah, itu gimana Kak? betul, nikah pembuka pintu rezeki. Tapi rezeki itu akan datang dengan adanya doa dan ikhtiar maksimal sampai titik darah penghabisan. Masa istrinya berjuang banget begini dalam mencari finansial suaminya? Enggak kan, enggak gitu. Tapi kan dalam keadaan misalkan emang suaminya ya emang kenyataannya sulit untuk mencari nafkah, nggak apa-apa ya istrinya. Yang jelas dia pertama dia harus sadar bahwa dia adalah seorang pemimpin. An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang jelas dia harus tahu dia sebagai seorang pemimpin yang punya tugas menafkahi. Jangan Iya. nikah sama Wirda Mansur udah kayak raya nggak perlu ngasih. No, big no. Nggak boleh. Tetap semampunya harus kasih dong. Gitu Kan itu ya, kewajibannya. Gitu. Jangan gara-gara nikah sama Wirda Mansur nggak perlu ngasih. Udah punya pesantren, udah punya duit banyak, udah Gue punya ini tinggal itu. ngongkang kaki doang gitu kan. Jangan dong. Iya. Oke Nggak Kak. boleh. Terus Itu dia pertanyaannya ada 6 iya, tadi tuh. ada 6 ya. Terus apa sih yang apa namanya kalau misalkan ada laki-laki yang datang sama kita gitu ya Kak. Boleh nggak sih kita ngasih syarat tertentu? Boleh banget. Nggak apa-apa. Boleh Kayak dong. misalkan gini, oke lu boleh ngelamar gue tapi lu harus begini. Itu boleh Kak? Harus begini, contohnya gimana tuh? Ya misalkan kita ngasih syarat aja sama dia. Kalau gitu. Koki dulu kasih syarat pranikah itu, Koki kan memang suka, kan kita hobi macam-macam ya, beda-beda ya, setiap Iya. orang beda. Kalau Koki tuh memang hobinya kuliah. Koki tuh suka banget kuliah, kayaknya tuh kayak suasana kelas, diskusi, seru aja gitu. Ujian-ujian tuh kayak seru gitu, adrenalin kita gitu lah, seru lah. Jadi Koki Aneh suka. ya? Tidak relate ya, kita tidak sama kehobiannya. Ada kan hobi macam-macam ya. Nah jadi Koki Aku bilang hobinya cuti kuliah Kak. sama kayak Ricis. Benar. Terus gimana? Ya jadi Koki bilang Koki kasih syarat pernikah, saya akan menikah dengan kamu kalau kamu izinkan saya untuk terus sekolah misalnya. Oke. Gitu. Jadi gitu boleh. Atau kayak dulu kalau Wirda nonton film Koki tuh zaman dulu tuh ketika Cinta Bertasbih, kasih syarat pernikah nggak mau dipoligami. Nggak mau dipoligami. Terus temen Koki nih nyata nih orang Indonesia tapi tinggal di Mekah. Beliau cerita, Ki aku nyesel banget Ki, kenapa aku tuh waktu nikah aku nggak ngasih syarat pranikah. Harusnya aku bilang begini, aku mau menikah dengan kamu asal boleh pakai asisten rumah tangga ya. Karena suaminya big no, bener-bener nggak mau pakai asisten rumah tangga sementara anaknya banyak dan istrinya harus
makan harus dengan tangannya istri, maksudnya istri yang harus masak, istri yang harus nyetrika, istri yang harus Wow. nyuci, semuanya nggak boleh ada Biasa. asisten rumah tangga di rumah. Jadi dia kewalahan. Jadi dia bilang, aduh kenapa ya waktu awal nikah aku nggak bilang minta asisten rumah tangga, karena kalau gini jadi akunya stres, dia bilang gitu. Jadi pranikah itu juga bisa direkomendasiin ya buat teman-teman. Iya, hal-hal kayak gitulah itu juga bisa juga untuk dibicarakan sebelum nikah. Tapi kalau misalnya gini Kak, awalnya pas sebelum nikah ngomongnya A, begitu udah nikah ternyata B, gimana tuh? Nah, makanya perempuan harus cerdas, harus pintar. Apa kita kumpulkan dulu argumen-argumen, referensi untuk bicara, kan laki-laki logika. Oh, iya benar. Iya benar, dong. Jadi benar, kalau benar, mau benar. beliau ini kita bicara apple to apple. Kita seorang muslimah betul, seorang istri betul yang patuh. Tapi sebentar dulu, kita kan kita hidupnya ada akad di awal. Apa alasan kamu tidak memperbolehkan saya? Padahal akad sudah jelas. Kita bicara dong, bicara sesuai dengan. Kalau dalilnya adalah, loh, saya kan suami, kamu harus nurut. Terus gimana? Betul, saya harus menurut untuk sesuatu. Ini kok jadi jawab lagi. Sesuatu yang baik saya harus patuh sama kamu. Tapi ada syarat yang kita sama-sama sudah sepakati dari awal. Setiap muslim itu terikat dengan akadnya loh. Jadi kalau kita Wah kayaknya cerdas, suami zaman sekarang digituin malah, kok lu jadi nyeramahin gue? Enggak, gitu. tentu ngomongnya nggak kayak tadi Iya. ya. Ngomongnya ada Gini loh, rayu-rayu. Mas. Iya gitu. Gini loh mas, mau cerai apa mau lanjut? Amit-amit ya Allah. Enggak, ngomongnya nggak kayak tadi, tapi maksudnya isi kontennya begitu. Tapi namanya istri kan pasti, ya aku mau ngomong kayak Iya. gitu dong. Kamu kan ngomongnya, Kayak ceramah di TV gitu kayak. Oke Kak, makasih banyak loh. Iya, Kak. sama-sama, Iya. Wirda. Doain Lancar ya, aku Wir. ya Kak. Amin. Insya Allah buat Kak Icis juga sampai hari H nanti. Amin. Amin. Oke kalau gitu. Untuk calonnya Wirda, siapapun Anda, Apa tuh? Gimana tuh? Anda akan menikahi seorang perempuan independen. Dia perempuan yang mandiri, dia perempuan yang cerdas, dan dia punya banyak argumen. Jadi dia anak pertama, dia punya banyak staff di bawahnya. Jadi ini bukan perempuan yang biasa. Jadi kayaknya butuh stok sabar deh dalam menghadapi Wirda Mansur. Iya. Oke Kak, kalau gitu kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.